Indonesia sudah merdeka lebih dari 70 tahun. Pernahkah Anda merasa bahwa kebijakan di negeri ini kadang terasa asing? Mengapa harga pangan kita ditentukan pasar global, atau mengapa sumber daya alam kita seolah dikelola oleh tangan-tangan yang tak terlihat di luar sana? Apakah pemimpin kita benar-benar membela rakyat atau justru menjadi antek asing? Istilah antek asing bukan istilah baru dalam politik Indonesia. Kata itu sering muncul dalam pidato Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Bung Karno, sang proklamator, pernah mengingatkan kita tentang sebuah ancaman besar yang lebih licin dari peluru Belanda, nekolim. Neokolonialisme dan imperialisme. Hari ini, kita akan membedah kriteria pemimpin masa depan melalui kacamata Bung Karno. Bukan sekadar pemimpin yang pandai berjanji, tapi pemimpin yang berani berkata tidak. Pada kekuatan asing, kita akan bicara tentang fenomena antek asing, istilah yang sering dianggap usang, padahal sedang mencengkeram leher kita saat ini. Bagi Soekarno, kemerdekaan bukan hanya soal mengusir penjajah secara fisik. Kemerdekaan adalah soal kedaulatan berpikir, kedaulatan ekonomi, dan kedaulatan politik. Ia pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Kalimat ini sering dikutip ketika membahas bahaya pemimpin yang tidak berpihak pada rakyatnya sendiri. Pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang dimaksud dengan antek asing? Bagaimana cara rakyat mengenali pemimpin yang benar-benar membela rakyat, seperti yang diinginkan Soekarno? Mari kita membedahnya. Secara sederhana, antek asing adalah orang atau kelompok yang lebih mengutamakan kepentingan negara lain, korporasi asing, atau kekuatan luar daripada kepentingan rakyatnya sendiri. Istilah ini sangat kuat dalam konteks sejarah Indonesia. Selama ratusan tahun, Indonesia hidup di bawah penjajahan. Dimulai dari VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, lalu dilanjutkan oleh Netherlands sebagai kekuatan kolonial. Namun penjajahan tidak selalu dilakukan langsung oleh orang asing. Dalam banyak kasus, penjajah menggunakan elit lokal yang mau bekerja sama dengan mereka. Orang-orang inilah yang sering disebut sebagai antek penjajah. Soekarno sangat keras menentang mentalitas ini. Dalam salah satu pidatonya ia berkata, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri." Pidato ini kemudian dikenal dengan konsep berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Menurut Soekarno, negara yang benar-benar merdeka harus tidak bergantung pada kekuatan asing, tidak tunduk pada tekanan negara besar, dan tidak membiarkan sumber daya alamnya dikuasai pihak luar. Karena itu ia sering memperingatkan rakyat Indonesia tentang bahaya pemimpin yang mudah dikendalikan kekuatan luar. Bung Karno sangat membenci fenomena antek asing. Jangan salah kaprah. Bung Karno bukan anti-internasionalisme. Ia adalah seorang nasionalis murni. Ia melihat nekolim, atau neokolonialisme tidak datang dengan kapal perang, melainkan dengan perjanjian dagang, utang luar negeri, dan budaya pop. Antek asing adalah pejabat, politisi, atau calon pemimpin yang bertingkah seperti mandor di perkebunan Belanda dulu. Galak pada rakyat sendiri, tapi menyembah pada tuan asing. Mereka menjual kedaulatan dengan harga murah demi stempel diakui dunia. Mengapa Soekarno sangat anti-antek asing? Untuk memahami sikap Soekarno, kita harus melihat konteks dunia saat ia memimpin. Pada era 1950-an hingga 1960-an, dunia berada dalam ketegangan perang dingin antara dua blok besar. Blok Barat dipimpin United States. Blok Timur dipimpin Soviet Union. Banyak negara baru merdeka dipaksa memilih salah satu blok. Namun Soekarno menolak. Ia bersama pemimpin dunia lain seperti Jawaharlal Nehru, Gamal Abdel Nasser, dan Josip Broz Tito memelopori gerakan yang disebut Non-Aligned Movement atau gerakan non-blok. Gerakan ini menolak menjadi alat kepentingan negara besar. Semangat ini terlihat jelas dalam Bandung Conference 1955, sebuah konferensi bersejarah yang diadakan di Bandung. Dalam pidatonya yang terkenal di konferensi itu, Soekarno berkata,
kolonialisme belum mati. Ia hanya berubah bentuk. Kalimat ini menjadi salah satu peringatan paling tajam dalam sejarah politik dunia. Soekarno percaya bahwa kolonialisme tidak selalu datang dalam bentuk penjajahan militer. Kadang ia datang dalam bentuk tekanan ekonomi, utang luar negeri, dominasi perusahaan asing atau elit lokal yang tunduk pada kepentingan luar. Bagaimana ciri pemimpin yang menjadi antek asing? Ada beberapa ciri yang sering muncul pada pemimpin yang tidak benar-benar independen. 1. Kebijakan ekonomi lebih menguntungkan pihak asing. Salah satu tanda paling jelas adalah ketika kekayaan alam negara lebih banyak dinikmati pihak luar. Indonesia dikenal sangat kaya. Mulai dari minyak, gas, emas, nikel hingga hutan tropis. Namun jika sebagian besar keuntungan justru mengalir ke luar negeri, rakyat wajar bertanya, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Soekarno pernah menegaskan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kalimat yang dikenal sebagai jas merah ini mengingatkan bahwa sejarah penjajahan ekonomi bisa terulang jika bangsa lupa. 2. Terlalu bergantung pada utang luar negeri. Utang luar negeri bukan selalu hal buruk. Namun jika sebuah negara terlalu bergantung pada utang, maka keputusan politiknya bisa terpengaruh. Negara pemberi utang bisa menekan kebijakan ekonomi. Soekarno pernah memperingatkan tentang bahaya ketergantungan ekonomi pada kekuatan luar. Ia menekankan pentingnya kemandirian nasional. 3. Kebijakan tidak berpihak pada rakyat. Pemimpin yang benar seharusnya memprioritaskan kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan kedaulatan ekonomi. Jika kebijakan justru memperlebar kesenjangan, rakyat mulai mempertanyakan, apakah pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyatnya. Jika kita belajar dari pemikiran Soekarno, setidaknya ada beberapa kriteria pemimpin yang layak dipercaya. 1. Nasionalisme yang kuat. Soekarno sangat menekankan nasionalisme. Namun nasionalisme yang ia maksud bukan sekadar slogan. Bagi Soekarno, nasionalisme adalah cinta tanah air, menghormati rakyat kecil dan melindungi kekayaan bangsa. 2. Berani melawan tekanan dunia. Pemimpin sejati tidak selalu populer di mata kekuatan besar dunia. Kadang justru sebaliknya. Ketika Soekarno menasionalisasi perusahaan asing pada akhir 1950-an, banyak negara barat marah. Namun ia tetap melakukannya karena percaya kekayaan Indonesia harus dikuasai bangsa sendiri. Keputusan seperti ini membutuhkan keberanian politik. 3. Dekat dengan rakyat. Soekarno dikenal sebagai pemimpin yang sangat dekat dengan massa. Pidatonya mampu menggerakkan jutaan orang. Ia tidak hanya berbicara kepada elit, tetapi juga kepada petani, buruh, dan rakyat kecil. Dalam banyak kesempatan ia menyebut dirinya, penyambung lidah rakyat Indonesia. 4. Tidak takut kontroversi. Pemimpin yang benar-benar independen seringkali kontroversial. Mengapa? Karena ia berani menentang kepentingan besar. Soekarno sendiri sering menjadi tokoh yang sangat dipuja sekaligus sangat dikritik. Namun satu hal yang tidak bisa disangkal, ia berusaha menjaga kedaulatan Indonesia di panggung dunia. Apakah Indonesia masih menghadapi ancaman antek asing? Pertanyaan ini sering muncul dalam diskusi politik modern. Sebagian orang percaya bahwa globalisasi membuat negara harus bekerja sama dengan dunia. Namun sebagian lain khawatir bahwa kerjasama internasional bisa berubah menjadi ketergantungan. Inilah debat yang masih berlangsung hingga hari ini. Beberapa pengamat mengatakan bahwa bentuk kolonialisme modern bukan lagi penjajahan militer, tetapi dominasi ekonomi, kontrol teknologi dan pengaruh geopolitik. Dalam konteks ini, pesan Soekarno masih terasa relevan. Bagi generasi yang hidup di era digital, pesan Soekarno mungkin terdengar seperti sejarah lama. Namun sebenarnya pertanyaan yang ia ajukan tetap sama, apakah bangsa ini benar-benar berdaulat? Kedaulatan bukan hanya soal bendera dan lagu kebangsaan.
Kedaulatan juga berarti, ekonomi yang mandiri, pemimpin yang tidak mudah ditekan, dan kebijakan yang melindungi rakyat. Jika rakyat mampu menilai pemimpin dengan kriteria ini, maka demokrasi bisa berjalan lebih sehat. Pada akhirnya, mencari pemimpin yang benar-benar membela rakyat bukan pekerjaan mudah. Demokrasi memberi rakyat kekuatan memilih, tetapi juga menuntut rakyat untuk berpikir kritis. Untuk mencapai itu, setiap bangsa harus memiliki pemimpin yang tidak tunduk pada kepentingan asing. Pemimpin yang berani berkata, Indonesia berdiri di atas kaki sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang masa lalu. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai rakyat cukup bijak untuk memilih pemimpin seperti itu? Karena pada akhirnya, masa depan sebuah bangsa selalu ditentukan oleh pilihan rakyatnya sendiri. Bagaimana dengan pemimpin Anda saat ini? Tulis pendapat bijak Anda di kolom komentar. Saya Haris, pamit. Rahayu.